Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, merupakan kasih karunia Tuhan kalau kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya, Tuhan terus mempercayakan kepada kita untuk terus mengambil bagian dalam visi misinya Tuhan, untuk kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena itu biarlah di dalam pelayanan kita mau terus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu bagaimana kita memiliki iman yang mentransformasi hidup kita. Di dalam Filipi pasal 2, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, Alkitab berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iman yang kita miliki harusnya bisa mentransformasi hidup kita. Mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, dan bahkan dari perbuatan-perbuatan kita. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi dengan harapan supaya mereka, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya di zaman itu, bisa mengalami sebuah pembaharuan hidup yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita bisa melihat dan bisa mendengar kembali pesan ini, maka sebenarnya pesan-pesan Paulus ini juga ditujukan bukan saja untuk jemaat di Filipi, tapi juga untuk kita semua yang hadir, yang hidup di akhir zaman ini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita ubah, ada hal yang harus kita perbarui dalam hidup kita. Pertama, pikiran kita. Kedua adalah perasaan kita. Dan yang ketiga adalah perbuatan kita. Mengapa? Karena pikiran kita itu mencerminkan gaya hidup kita, mencerminkan perbuatan kita. Ada orang berpikiran kotor, perbuatannya pasti kotor. Ada orang berpikiran najis, perbuatannya pasti najis. Ada orang berpikiran jahat, perbuatannya pasti jahat. Bagaimana cara kita mengubah pikiran-pikiran yang selama ini sudah jatuh di dalam dosa, pikiran-pikiran yang dikuasai oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat? Maka satu perkara yang perlu kita lakukan adalah kita mentransformasi dengan iman kita kepada Tuhan, yaitu pikirkanlah hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci. Kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika firman itu ada dalam pikiran kita, firman itu kan jadi rema bagi kita. Dan ketika rema itu berkarya dalam hidup kita, maka yang keluar dari perbuatan kita adalah kebenaran-kebenaran firman. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan kita. Kita seringkali dikuasai oleh perasaan. Cermin hidup kita, gaya kita dikuasai oleh perasaan. Ada perasaan iri, ada perasaan marah, ada perasaan sakit, ada perasaan senang, dan lain sebagainya. Tapi kecenderungan kita adalah kita hidup di dalam perasaan yang tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan mau transformasi perasaan kita. Mungkin kita mengalami banyak hal yang pahit dalam hidup kita. Kita sakit hati, kita terluka, sehingga kita benci dengan seseorang. Kita cemburu dengan orang, melihat keberhasilan seseorang. Kita berasa Tuhan sepertinya tidak adil. Dan kita menjadi satu hal yang pahit dalam hidup kita. Kita berkata, saya juga ingin seperti mereka. Saya berjuang seperti mereka. Saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang punya porsi masing-masing di hadapan Tuhan. Kendalikan perasaanmu. Izinkan
Jika engkau mengalami sebuah perasaan sakit, jika engkau mengalami perasaan yang tidak berkenan dengan Tuhan, izinkan kiranya kasih Tuhan mengikuti perasaan kita. Karena ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita, maka kasih itu mengubah perasaan kita. Ada damai sejahtera di sana, ada ketenangan di sana, ada sukacita di sana, dan ada pengampunan di sana. Ketika perasaan kita dikuasai oleh kasih Allah, maka transformasi terjadi dalam hidup kita. Orang akan melihat kita, ternyata yang tadinya jahat, yang tadinya dendam, sekarang menunjukkan kemurahan hatinya, sekarang menunjukkan pengampunannya, sekarang menunjukkan kesetiaannya, dan sebagainya. Sehingga nampak hasilnya. Orang-orang akan berkata, sekarang beda lu dia dengan yang dulu. Transformasi terjadi. Perasaan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama juga seperti Yesus Kristus. Ada iman di dalam pikiran kita, ada firman di dalam pikiran kita, ada iman di dalam perasaan kita, ada firman juga di dalam perasaan kita, ada kasih Allah di dalam perasaan kita. Dan yang ketiga, perbuatan kita. Di dalam suratan Galatia, Paulus berkata bahwa perbuatan daging dan perbuatan roh itu enggak sama. Keinginan-keinginan daging berlawanan dengan keinginan-keinginan roh. Tuhan mau kita hidup, mentransformasi diri kita. Tuhan mau kita berkarya untuk lebih jauh lagi. Bukan dengan kehendak-kehendak kita. Bukan dengan keinginan-keinginan kita. Tapi dengan kehendak Allah. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Yang artinya, keinginan Paulus bertolak belakang dengan keinginan dan kehendak Allah. Yang mana harus kita kerjakan? Keinginan diri sendiri ataukah keinginan Allah? Saudara, Tuhan akan memakai kita dengan maksimal kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu, biarlah lewat pesan-pesan Tuhan hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, yuk mari kita transformasi diri kita. Izinkan pikiran yang sama dengan Kristus. Izinkan perasaan yang sama dengan Kristus. Dan izinkan kehendak Allah dalam hidup kita berkarya lebih dahsyat lagi daripada yang sebelumnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia Tuhan atas kami. Tuhan mempercayakan kami rekan-rekan seluruh daripada CMC yang ada untuk menjadi berkat bagi setiap umat-umat Tuhan. Kami percaya Tuhan maksimalkan di ladang-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seperti Paulus mengingatkan kami untuk kami mentransformasi diri kami. Biarlah itu menjadi sebuah hal yang indah bagi kami. Kami ingin Tuhan pikiran kami diisi oleh firman-Mu. Kami ingin Tuhan perasaan kami diisi oleh kasih-Mu. Dan kami ingin Tuhan perbuatan kami menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kehendak kami bukanlah kami lagi, tapi kehendak kami adalah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh rekan-rekan yang ada, seluruh hamba-hamba Tuhan CMC ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa. Amin.